Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arvin Koldi Frobenius di mata kuliah fotografi, di mana di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bisnis fotografi di sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan belajar tentang mind mapping bisnis fotografi. Seperti apa kita memetakan sebuah bisnis fotografi seperti itu. Oke, yang pertama tentang mind mapping itu sendiri. Apa sih mind mapping itu? Gitu ya. Apa sih mind mapping? Nah, mind mapping itu bisa diartikan sebagai proses ya, memetakan pikiran ya untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang dan membentuk sebuah konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya itu langsung dituangkan langsung untuk mudah dimengerti oleh pembuatnya. Istilahnya nanti dari satu bidang nanti kita akan coba menghubungkan ke masalah-masalah tertentu sehingga itu akan menghasilkan sebuah pemetaan dari bisnis fotografi itu sendiri. Nah, langsung aja ke contohnya teman-teman. Nah, ini adalah mind mapping ya, fotografi. Kenapa kok kita harus melakukan mind mapping ini ya? Kenapa? Yang pertama ya kita bisa melakukan perencanaan ya, melakukan perencanaan seperti apa bisnis fotografi itu berjalan kayak gitu. Dan juga kita juga bisa menentukan arah dari bisnis fotografi kita kayak gitu. Dan dengan menggunakan mapping ini sendiri kita dapat mudah untuk mengingat untuk proses bisnis kita itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh mind mapping yang saya buat teman-teman ya di fotografi seperti itu di bidang fotografi. Nah, di sini di fotografi sendiri ternyata itu banyak banyak bidang yang bisa dikembangkan kayak gitu ya, untuk menghasilkan sebuah bisnis fotografi dan yang pastinya menghasilkan sebuah profit untuk kita kayak gitu ya. Nah, di mana di fotografi ini terpecah menjadi 4 bagian ya. Terpecah jadi 4 bagian di mana ada foto dokumentasi, foto mikrostok, foto wilayah dan foto produk kayak gitu. Nah, satu sama lain ini saling berhubungan kayak gitu ya. Saling berhubungan sebetulnya. Cuma di sini saya buat pemetaan yang secara terpisah agar teman-teman juga mudah untuk memahaminya kayak gitu. Misalkan di foto dokumentasi ya, di dokumentasi. Teman-teman ketika ingin menjalankan sebuah bisnis fotografi di foto dokumentasi itu banyak kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman dapatkan di situ sebagai seorang fotografer. Let's say sebagai fotografer kayak gitu. Di mana di foto dokumentasi ini teman-teman itu nanti dibagi menjadi 4 bagian ya, dibagi menjadi 4 bagian di mana foto dokumentasi wedding, pre-wedding ataupun family, keluarga kayak gitu ya. Terus di situ juga teman-teman bisa menjadi fotografer event konser kayak gitu ya, event konser. Terus teman-teman juga bisa menjadi foto jurnalis kayak gitu. Dan yang terakhir teman-teman bisa menjadi private photographer. Biasanya kalau private photographer ini artis-artis kayak gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah foto produk kayak gitu. Nah, foto produk sendiri dibagi menjadi 2 kayak gitu. Di mana foto produk ini dibagi menjadi 2 yaitu foto company profile ya, dan yang kedua adalah foto produk komersil kayak gitu. Dan sebetulnya juga ada foto produk satu lagi itu adalah food photography kayak gitu, ataupun fashion photography. Nah, itu juga bisa masuk di dalam foto produk, dan itu juga bisa masuk di bidang foto produk komersial kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada foto mikrostok. Nah, di mana foto mikrostok ini teman-teman itu
mengumpulkan hasil foto-foto teman-teman ya di salah satu marketplace ya, marketplace di internet kayak gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, satu sama lain untuk bisnis fotografi ini bisa saling terhubung kayak gitu. Misalkan di foto microstock ini teman-teman juga bisa menjualkan foto-foto dari wedding ataupun pre-wedding, terus foto jurnalis, private photographer, misalkan foto dengan artis ataupun foto event konser, teman-teman juga bisa mengupload itu di foto microstock. Terus teman-teman juga kayak seperti foto company profile, foto produk komersil itu juga bisa diupload di microstock. Cuma di foto microstock itu pun juga ada syarat-syarat tertentu kayak gitu. Nah, itu nanti tinggal teman-teman pelajari saja apa syarat dan ketentuan untuk bisa masuk di marketplace foto microstock. Nah, terus selanjutnya yang keempat adalah foto wilayah. Nah, foto wilayah ini teman-teman itu bisa menjadi sebuah fotografer flora ataupun fotografer fauna, jadi memfoto sebuah kondisi-kondisi alam lah kayak gitu ya. Sorry, bukan alam, tetapi kayak makhluk hidup kayak gitu ya, kayak flora fauna kayak gitu. Dan juga di foto wilayah ini juga teman-teman bisa menjadi fotografer traveler fotografer kayak gitu ya. Jadi teman-teman memfoto sebuah destinasi-destinasi wisata. Teman-teman juga di situ bisa jadi memfoto sebuah gedung arsitektur, ataupun teman-teman juga bisa memfoto kondisi dari sebuah wilayah tersebut kayak gitu. Nah, ini adalah apa namanya? Sebuah mind mapping bisnis fotografi versi saya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengembangkan mind mapping bisnis fotografi mungkin di lokasi teman-teman itu seperti apa. Nah, itu sangat-sangat boleh banget ketika teman-teman ingin mencoba untuk mengeksplor kayak gitu ya, untuk membuat sebuah mind mapping bisnis fotografi ini. Itu tadi karena agar mempermudah teman-teman untuk melakukan perencanaan bisnis fotografi yang akan teman-teman jalankan itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini juga ada tips dan trik bagaimana kita berbisnis fotografi itu tanpa modal. Ya, jadi sebetulnya kita tanpa modal pun juga bisa berbisnis sebuah fotografi kayak gitu. Yang pertama, kita nggak perlu muluk-muluk ya, muluk-muluk dulu atau tidak terlalu buru-buru. Yang pertama, teman-teman harus paham tentang fotografi itu sendiri. Nah, nanti ini tentang fotografi ini sendiri kita akan belajar secara bertahap. Di mana nanti tentang pencahayaan, tentang nanti bagaimana kita memilih sebuah lensa, memilih sebuah kamera, terus bagaimana kita membuat sebuah komposisi foto. Nah, itu akan wajib, harus ya, hukumnya wajib dan harus untuk teman-teman pahami ketika teman-teman ingin menjalankan sebuah bisnis fotografi. Jadi harus paham tentang fotografi itu sendiri. Terus teman-teman juga harus paham tentang penggunaan kamera dan lensa. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika teman-teman ini sudah mempelajari tentang fotografi, tentang penggunaan kamera dan lensa, nah, teman-teman sebetulnya ketika kepingin berbisnis juga, teman-teman bisa loh tanpa perlu punya atau tanpa perlu memiliki sebuah kamera, teman-teman bisa untuk mungkin langkah pertama itu pinjam dulu ya, pinjam kamera teman. Ya, kalau misalkan tidak punya pun ya teman-teman menggunakan HP ya gitu ya. Saya pikir teman-teman juga di sini sudah memiliki HP ataupun smartphone kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki kamera ataupun smartphone ya, nah itu adalah menjadi nilai positif ya untuk teman-teman untuk mengembangkan lebih lanjutnya kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah katakan sudah meminjam kamera ataupun teman-teman menggunakan kamera HP pun itu nggak masalah. Yang penting teman-teman di situ coba untuk membuat project ya. Jadi
dari pembuatan project ini nanti akan menghasilkan sebuah portofolio yang mana itu adalah portofolio hasil kalian kayak gitu ya, teman-teman kayak gitu. Jadi entah itu memfoto temannya sendiri ya, terus memfoto sebuah produk atau memfoto sebuah makanan atau memfoto sebuah arsitek gedung, arsitek kayak gitu ya. Nah, yang penting teman-teman membuat sebuah portofolio. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah portofolio ya, nah itu teman-teman harus mengupload ya, mengupload di apa ya? Di media sosial yang menurut teman-teman itu efektif dan itu akan dilihat orang ya. Jadi orang itu tahu, oh Mas A, Mas B lagi banyak ngupload foto ya. Nah, itu orang akan menotis ya, akan menotis teman-teman dan bisa jadi teman-teman akan ditawari sebuah project. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, selain itu teman-teman juga mungkin bisa jadi gabung dengan komunitas fotografi di mana apa ya, dengan gabung, kenapa kok kita harus gabung dengan komunitas fotografi ya, kita agar kita apa ya, bisa sharing ya, sharing knowledge tentang fotografi itu sendiri. Dan kita juga tahu tren dari fotografi ini seperti apa. Nah, ini melalui media komunitas. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah melakukan semua, sudah punya portofolio, sudah gabung dengan komunitas ya. Nah, teman-teman tinggal menjual foto yang teman-teman punya tadi di sebuah marketplace kayak gitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman ya harus belajar kayak gitu, harus mengembangkan skill dalam berfotografi kayak gitu. Untuk pastinya ya menambah skill foto teman-teman. Nah, itu adalah sesi kedua teman-teman untuk perkuliahan di pertemuan kedua ini. Untuk sesi ketiga akan saya terangkan di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.